New Chapter Message hari ini Senin 15 Mei 2023 berjudul Berdirilah Jangan Takut. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 17 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah jangan takut. Sahabat Bapak Ibu, apa sebenarnya sih yang menjadi ketakutan kita saat ini? Apa yang menjadi ketakutan terbesar kita saat ini? Apa karena masalah-masalah lahiriah kita yang kita hadapi? Mari kita renungkan dan kita jujur dengan diri kita sendiri ya. Kita belajar terbuka dengan Tuhan. Awal pemulihan adalah keterbukaan dengan Tuhan. Nah sahabat Bapak Ibu, perlu kita sadari bahwa sebenarnya masalah terbesar kita bila kita terpisah dari hadirat Allah. Ya. Bila kita terpisah dari hadirat Allah selamanya. Nah tentunya tidak ada seseorang yang instan ya, yang tiba-tiba jadi jahat ataupun yang tiba-tiba jadi baik. Ini adalah proses hidup sahabat Bapak Ibu. Sehingga sebenarnya sahabat Bapak Ibu ya, kita terpisah dari hadirat Allah itu bukan nanti kita mati, kita masuk neraka. Sebenarnya kita rajut dari hidup di kesementaraan ini. Sebenarnya kita mulai ya, dari hidup di kesementaraan ini. Nah ketakutan terbesar kita, masalah terbesar kita sahabat Bapak Ibu, sebetulnya bila kita terpisah dari hadirat Allah selamanya. Yang tentunya dimulai dari kehidupan kita sehari-hari sahabat Bapak Ibu. Ya. Itu sebetulnya masalah hidup kita. Ketakutan terbesar dalam hidup kita bila kita terpisah dari hadirat Allah selamanya. Yang kita mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa sahabat Bapak Ibu? Bila kita setiap harinya mulai pelan-pelan ya. Kita tidak mau hidup dalam doa, kita tidak mau hidup dalam kebenaran, kita tidak mau hidup dalam sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Pelan-pelan itu sebetulnya mengarahkan kita terpisah dari hadirat Allah selamanya, sahabat Bapak Ibu. Untuk itu, sahabat Bapak Ibu, jangan pernah kita mau gantikan masalah terbesar kita saat kita hidup di kesementaraan ini yang berkaitan dengan kekekalan dengan masalah-masalah yang bersifat lahiriah. Gitu. Ini penting, sahabat Bapak Ibu. Aneh loh sahabat Bapak Ibu, seringkali masalah-masalah lahiriah itu kita anggap lebih dari masalah-masalah kekekalan kita. Padahal sebetulnya masalah kekekalan kita itu, waduh, sahabat Bapak Ibu, itu yang harusnya jadi apa ya? Jadi fokus kita untuk kita mau perkarakan terus. Apakah kita nanti akan terpisah dari hadirat Allah selamanya atau justru kita akan berada terus dalam hadirat Allah selamanya? Kita menerima janji keselamatan itu, kita dilayakkan masuk langit baru, bumi baru. Jangan pernah kita merasa berpikir bahwa di saat semuanya telah dikerjakan oleh Yesus, kemudian sudah selesai. Selesainya bagi Yesus, bagi kita belum selesai. Kita harus kerjakan, selesaikan. Ya. Nah, jangan gantikan masalah-masalah ya, kekekalan kita dengan masalah-masalah lahiriah kita. Karena maaf sahabat Bapak Ibu, ya. Bukan cuma kita yang mengalami masalah. Setiap orang entah mau beragama apapun dan bahkan tidak beragama apapun mengalami masalah. Tetapi mari kita renungkan dan kita coba jujur dalam perenungan kita. Mereka yang tidak beragama Kristen terlihat lebih bertanggung jawab dalam menghadapi masalah mereka ketimbang dari kita yang mengaku pengikut Kristus. Sehingga sahabat Bapak Ibu, maaf sekali lagi, kita ini terlanjur manja. Sedikit-sedikit berseru kepada Tuhan, Tuhan Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Kita memperalat Tuhan. Dan setiap kali kita berseru hanya untuk hal-hal receh, pemenuhan kebutuhan lahiriah. Seharusnya kalaupun kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, hidupku masih belum Kau nikmati Tuhan. Tolong Tuhan, ubah aku, didik aku agar aku dapat Engkau nikmati Tuhan. Itu, agar aku dapat menyenangkan-Mu. Itu yang seharusnya kita berseru kepada Tuhan. Bukan sedikit-sedikit ya. Tuhan, aku butuh ini, aku perlu ini Tuhan. Aku dapat masalah ini Tuhan. Ingat sahabat Bapak Ibu, tidak semua orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan akan diterima Tuhan di kemah abadi Tuhan. Apalagi berserunya hanya mengenai hal-hal receh, hal-hal masalah lahiriah kita. Untuk itu pagi hari ini kita diingatkan kembali ya, bahwa sebenarnya masalah terbesar dalam hidup kita, bila kita mati nanti tidak menerima janji Tuhan, yaitu langit baru, bumi baru. Bila kita mati nantinya kita terpisah dari hadirat Allah selamanya. Dan ketakutan terbesar kita bila kita tadi tidak akan diterima di kemah abadi Tuhan. Kita terpisah dari hadirat Allah selamanya. Sehingga sejatinya kalau itu menjadi ketakutan terbesar kita, masalah terbesar kita,
semenjak hidup di kesementaraan ini, mari kita fokus. Fokusnya apa? Fokusnya untuk membenahi hidup kita agar kita dapat senantiasa berada bersama hadirat Allah selamanya. Ya, sahabat Bapak Ibu ya. Jangan gantikan ketakutan terbesar kita dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Pemenuhan kebutuhan lahiriah kita bertanggung jawab. Kita berjuang hidup bertanggung jawab. Ya. Pagi ini ya sahabat Bapak Ibu, Kristus mengingatkan kita dan berkata kepada kita, berdirilah jangan takut. Artinya mari kita bangkit. Dan berjuang menerima janji hidup yang kekal itu agar kita tidak akan mengalami ketakutan nantinya pada saat berada di tahta pengadilan Kristus. Mari yuk, pagi hari ini panggilan datang kepada kita. Kita mau berjuang untuk dapat mengenakan manusia baru. Kita mau bertobat setiap harinya. Agar kita mulai merajut hari demi hari. Ya, selalu hidup koram deo dalam hadirat Tuhan. Sampai nanti di kekekalan. Ingat sahabat Bapak Ibu, tidak ada yang instan. Tidak ada orang tiba-tiba baik, tiba-tiba jahat. Tidak ada juga orang yang tiba-tiba, kenapa aku masuk surga? Kenapa aku masuk neraka? Semua itu, ya, semua itu pembuktiannya atau verifikasinya sejak atau screeningnya sejak kita hidup di kesementaraan ini. Yuk kita berjuang selagi masih ada kesempatan. Amin.